Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin mengajak saudara membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10.
Saya bacakan ya saudara-saudara, dan saudara perhatikan betul-betul. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, ayat ini mungkin sudah banyak kali saudara baca, saudara dengar, dan juga seringkali banyak diuraikan. Mungkin masih banyak yang saudara belum sadar apa arti daripada ayat ini. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu dulu ya, saudara. Pencuri itu, kalau kita selidiki di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu dikatakan kleptes, pencuri. Ya. Dari kata kleptes ini lahir kata-kata kleptomani. Saudara tahu apa itu? Saudara pernah dengar kata-kata kleptomani? Kleptomani itu adalah orang yang berkecukupan tetapi suka mencuri. Ya, itu namanya kleptomani. Misalnya dia pergi ke toko, ke pasar, ya. Itu selalu berusaha untuk mencuri. Umpamanya saudara, ya, di pasar dia mencuri umpamanya saja bawang, ya. Bawang itu harganya tidak seberapa, tapi dia itu suka mencuri. Padahal dia andai kata bawang itu mau beli ton-tonan bisa, tapi suka mencuri. Itu namanya kleptomani, artinya orang yang ada gangguan jiwa. Ya, mungkin saudara sering lihat ada orang yang suka mencuri di toko, walaupun sebetulnya dia bisa beli, bahkan dia bisa beli lebih lagi. Tetapi itu karena gangguan jiwa, maka dia mencuri. Ya. Itu namanya kleptomani. Ya, dari asal kata kleptis. Nah, sekarang kita berbicara tentang pencuri itu datang, ya, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, kalau saudara ditanya, siapa pencuri itu? Siapa pencuri itu? Kita tidak boleh lantas menebak asal-asalan dengan
tidak ada bukti-bukti siapa pencuri itu. Dan apa yang dicuri. Ya, coba saya bacakan lagi sekali, saudara perhatikan betul-betul ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Lalu yang dicuri itu apa? Ya, saudara. Nah, saudara mesti lebih bisa tahu mendalami Alkitab. Alkitab selalu tidak ditulis dalam bentuk harfiah. Ya. Tetapi Alkitab satu waktu ditulis di dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya. Kali ini kita lihat bentuk kalimat ini bentuk alegoris. Ya, atau juga disebut metaphorically. Bentuk ini adalah bentuk yang disebut kiasan. Ya. Kiasan atau lambang atau sindiran. Kita tidak disebutkan siapa pencurinya, tetapi juga tidak disebutkan apa yang dicuri. Ya, saudara. Tetapi dalam membaca Alkitab, itu kita harus membaca secara lebih mendetil lagi. Cari tahu apa artinya ini. Ya, saudara-saudara. Lantas kalau kita pikirkan, pencuri itu mencuri. Ya. Satu kita ketemukan dalam memperdalam pengetahuan kita itu, yaitu pencuri itu mencuri. Dan pencuri itu mencuri tidak sekedar mencuri, dia mencuri pasti barang yang berharga. Nah, dari situ kita lantas ketemu lebih dalam lagi, ya. Sing dicuri itu bukan barang-barang sing sembarangan, ya, seperti tadi saya katakan kleptomani, ya. Orang itu ke pasar umpamanya, dia cuma mencuri bawang putih umpamanya. Tetapi karena dia itu gangguan jiwa, jadi nek kemana itu nek tidak mencuri itu tidak enak. Tetapi yang di sini disebut pencuri itu tidak seperti itu. Dia tidak mencuri barang yang tidak ada harganya. Dia pasti mencuri barang yang paling berharga. Nah, jadi yang di sini disebutkan sing dicuri itu barang yang paling berharga. Dia tidak mau mencuri sing sembarangan, ya, saudara. Nah, lantas kita maju lagi, saudara, ya. Kita mendalami lagi. Apa yang berharga yang patut dicuri menurut Alkitab? Menurut Alkitab, apa yang berharga
yang patut dicuri. Saudara mungkin akan berkata, emas. Bagi Tuhan itu emas itu tidak ada artinya, saudara. Oh, berlian. Itu semua bagi Tuhan tidak ada artinya. Dan pencuri tahu bahwa itu tidak ada artinya. Apa yang dicuri? Nah, saudara-saudara, orang-orang Kristen harus menyadari, ya, orang ke gereja itu diajar untuk kasih. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini sampai diberikan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi kasih itu barang yang paling berharga. Dan kasih itu Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang percaya akan Dia. Ya. Kasih itu sudah diberikan supaya orang-orang yang percaya itu dikatakan, kasihilah Allah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah kasih Allah. Ya. Tetapi saudara, kita tidak menyadari. Ya, seringkali kita tidak menyadari hidup kita ini sering tidak kelihatan kasihnya. Ya, hidup kita itu sering tidak kelihatan kasihnya. Nah, kalau begitu saudara, kasih saudara itu sudah dicuri. Ya, kasih saudara itu sudah dicuri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kelihatan kehidupan kasihnya, tidak kelihatan. Padahal kita ini diajar, kasihilah Allah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi tidak kelihatan kasih itu. Nah, karena tidak kelihatan, itu kasih sudah dicuri. Ya. Lah ini saudara harus memperhatikan. Lantas siapa yang mencuri? Nanti dulu. Ya, kita bicara dulu tentang barang-barang yang berharga itu, saudara. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tidak usah dibaca, ya, saya jelaskan saja. Itu kasih. Ya, saudara dengarkan, itu kasih membuahkan. Ya, itu kasih membuahkan sukacita. Nah, saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, tidak ada sukacita untuk menghadapi oposisi, susah, sedih, takut, khawatir. Itu sukacita kita sudah dicuri. Padahal Tuhan bilang, di dalam kasih itu membuahkan sukacita. Kita sukacita tidak ada. Dengar kabar-kabar, wah sudah takut, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Nah ini hati-hati, saudara. Lantas kasih itu membuahkan damai sejahtera. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut,
penguasaan diri. Nah, kalau itu semua tidak terlihat di dalam diri kita, ya, tidak ada di dalam diri kita, atau orang tidak bisa melihat dalam diri kita, itu berarti kasih sudah dicuri. Ya. Nah, di dalam buah-buah daripada Roh Kudus itu, ya, membutuhkan sesuatu yang juga penting, yaitu kesadaran dan kewaspadaan. Saudara tidak sadar, nek saudara itu orang Kristen tapi tidak punya kasih, tidak sadar. Saudara tidak sadar sebagai orang Kristen itu mesti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak kelihatan. Karena saudara tidak ada kesadaran. Karena tidak ada kesadaran itu, tidak ada kewaspadaan. Ya. Nah, sampai di sini lantas kita maju lagi, mendalam lagi, kita lantas tahu siapa pencuri itu. Ya, siapa pencuri itu? Nah, ayo kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ini juga ayat yang sudah sering kita baca tapi kita tidak sadar. Nah, itu penting sekali untuk kita, ya. Ayo 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ya. Kalau saudara menyadari ini, maka saudara akan belajar. Saya ini orang Kristen capopo. Kalau saya tidak sadar bahwa dalam diri saya itu tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, duduk kudu marah, tidak bisa menguasai diri. Nah, itu sudah dicuri karena saudara tidak sadar dan waspada. Lah, jawabannya Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi saudara, tiap pagi saudara diajak merenungkan, bagus sekali. Dan saudara perhatikan supaya ini akan meningkatkan kehidupan rohani kita semua, ya. Coba di sini kita ketemukan siapa pencuri itu. Ya, coba ya saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, firman Tuhan itu sadarlah. Nek kamu itu orang Kristen tapi tidak punya kasih, kamu tidak sadar. Pikirnya aku dadi wong Kristen wis apik. Tapi tidak sadar kalau tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan dan sebagainya. Tidak sadar. Nah, Petrus mengungkapkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, sekarang selanjutnya ayo dibaca bersama-sama, ya. Dari sadarlah itu sampai selesai, yuk kita baca bersama-sama supaya saudara tahu siapa itu sebetulnya pencuri itu, ya. Tadi tidak boleh kita menduga-duga tapi harus dibuktikan, ya. Ayo kita baca, ya. 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Semua baca supaya saudara dengan membaca itu dapat sesuatu yang
menyentuh hatimu, saudara ya. Ayo, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sekarang kita tahu pencuri itu tidak lain yaitu si setan. Si iblis. Setan dan iblis itu musuh kita. Dan dia secara tidak sadar kita sudah mencuri. Mencuri kasih Kristus. Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kesabaran, mencuri dan sebagainya. Itu barang-barang yang berharga, yang harus kelihatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kita tidak sadar. Saya ini hamba Tuhan kok. Aku sapi, wis pinter khotbah, saudara. Kalau saudara tidak disertai dengan kesadaran dan kewaspadaan, orang itu tidak kroso. Nek sudah dicuri, barang-barang yang berharga itu sudah dicuri oleh setan. Jadi kita tidak bisa berkata, aku wis apik, tidak bisa. Kita harus minta baik Tuhan. Ya, minta supaya kita diberi kesadaran dan kewaspadaan. Untuk itu Yesus sendiri juga berkata, mengingatkan kita ya, supaya kita ini sadar. Yesus mengingatkan, ayo kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26. Ya. Dan kita baca ayat yang ke-41. Ayo baca semua. Dengan membaca ini saudara lantas bisa melihat diri kita sendiri. Ya. Dengan membaca ini kita bisa membaca diri kita sendiri. Sampai di mana tingkatan kehidupan kekristenan kita ini. Apakah saya ini masih tidak sadar? Nek, barang-barang yang berharga ini dicuri oleh setan. Ya. Ayo baca bersama-sama ya. Matius 26 ayat 41. Ya. Ayo 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Saudara punya rohani itu memang kepingin mencapai tingkat hidup yang lebih baik lagi. Tapi daging itu lemah. Daging itu bukan daging ini. Daging itu suatu kata lain dari keinginan dunia. Ya. Keinginan dunia kita itu sangat lemah. Kita sangat senang dengan keinginan dunia. Ya. Keinginan dunia itu memang sangat menyenangkan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Di dalam berjaga-jagalah itu sudah tercakup
sadar dan waspada. Ya, di dalam berjaga-jagalah itu sudah tercakup sadar dan waspada. Sadar dan waspada ditambah dengan doa. Lantas dikatakan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata ini bisa dipakai kata ganti, supaya jangan kamu dicuri oleh setan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Loh, saya ini tiap hari berdoa 5 kali loh. Malam, tengah malam, esok, siang, sore, saya berdoa. Tetapi saudara, apa dan bagaimana saudara berdoa? Ya, kalau doa kita itu hanya doa suatu rutinitas, ya, wah mesti secara rutin harus berdoa. Jadi saudara itu berarti berdoa rutin, bukan berdoa kepada Allah. Ya, kata berdoa itu kita harus menghampiri Allah. Ya, saya sudah sering jelaskan tentang doa itu bagaimana. Ya, doa itu disebut meditasi. Ya, meditasi itu artinya pemusatan. Jadi doa itu bukan sembarang doa, kita mikir macam-macam pokoknya doa. Tidak, doa itu penting pemusatan. Jadi waktu doa itu kita pusatkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Itu disebut meditasi. Lantas kontemplasi. Kontemplasi itu berarti merenungkan. Tuh, saya ini siapa? Sampai di mana perjalanan iman saya itu sampai di mana? Itu merenungkan itu penting. Siapa saya ini? Dan saya ini perjalanan saya sebagai anak Tuhan itu sampai di mana? Ya, itu penting. Setelah kita konsentrasi lantas merenungkan. Ya, sehingga yang ketiga itu dikatakan refleksi. Refleksi itu dari kata refleks, gerak. Gerak yang disebabkan sesuatu yang dari luar. Ya, saudara pamane dicokot nyamuk. Saudara gerak refleks karena saudara dicokot nyamuk. Nah, refleksi itu artinya sampai saudara merasakan ada sentuhan dari Tuhan. Walaupun tidak disentuh begini, tetapi sentuhan dalam hati saudara. Ya, sampai saudara rasakan, oh iya, aku sadar, aku ku anak-anak Tuhan, tetapi tidak duwe kasih. Nah, itu suatu refleksi. Iya, aku ku anak-anak Tuhan tapi gak sabaran. Gak iso menguasai diri, sering kudu ngamuk dan sering menunjukkan rasa kebencian terhadap orang lain, dendam, kepahitan. Ya, itu refleksi yang saudara dapat dari Tuhan. Kalau saudara tidak begitu, berarti itu dicuri oleh setan. Ya, saudara, itu dicuri oleh setan. Kita mesti harus ada refleksi dari Tuhan. Jadi
Perhatikan ya saudara-saudara, ini saya buat satu rumusan ya. Tetapi ini penting sekali. Pertama, meditasi. Jangan saudara seperti lain-lain ya, jangan usah. Itu anggap saja waktu saya berdoa, saya mesti harus ada pemusatan. Waktu saya berdoa, mesti saya harus merenungkan, aku lho sopo. Lah aku nek jadi orang Kristen tuh, kekristenanku tuh sampai di mana? Nah, sampai dengan suatu konsentrasi yang betul, saudara memperoleh sentuhan dari Tuhan. Loh, kowe Kristen tapi durung duwe kasih. Kowe Kristen tapi gampang dicuri oleh setan. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini ojo saudara dianggap sembarangan, saudara. Ya, jangan dianggap sembarangan. Yo, nek ibadah pagi itu ya nyanyi, ya mesti menyembah, terus doa syafaat, ngapalno doa Bapa kami. Semua itu merupakan sesuatu rangkaian yang hanya kebiasaan saja. Ya, terus renungan. Kok renungan, wah saudara tertarik. Nah wis metu ilang. Hidupnya masih seperti hidup lama. Lantas saudara sampai di mana perjalanan rohanimu itu sampai di mana? Saudara ini kan sedang berjalan. Itu rohani itu harus terus berjalan, tidak boleh mandek. Seperti air itu terus mengalir. Kalau sampai air itu tidak bisa mengalir, mandek, ya, lantas air itu suwe-suwe ini kotor. Suwe-suwe ini mambu. Suwe-suwe ini nyamuknya akeh. Karena mandek, airnya mandek. Tetapi kita berjalan terus. Nah sekarang perjalanan kita itu sampai di mana? Itu perlu saudara perhatikan. Kalau tidak saudara, ya, maka saudara nanti kecewa loh saudara. Ya, lantas saudara bisa saja, loh, aku kuis melayani Tuhan ya setia ibadah pagi, aku mesti datang. Tapi kok saya mengalami begini, kok saya mengalami begini, ya apa Tuhan? Nah, mulai kecewa be Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberitahu kamu itu jalan terus, maju terus. Dan kamu harus sadar. Supaya jangan sampai kamu itu dicuri oleh setan kebahagiaan hidupmu itu. Sebab itu semua sebetulnya sudah ditanggung oleh Yesus. Kita ini diberi kebebasan. Tetapi kita ini tidak sadar. Jadi kita masih menanggung itu dosa. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi karena tidak sadar, kita masih menanggung dosa. Ya, nah itulah saudara-saudara yang patut saudara betul-betul renungkan. Ya, kita ini dalam perjalanan dan saudara ojo mandek. Dan sepanjang jalan itu saudara selalu koreksi apa kekurangan saya. Saudara nanti akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, saudara. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak usah susah, sakit, menderita. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Nah, saudara sampai menderita, susah. Itu Ayub berkata, wong susah iku digawe dhewe. Ayub pasal 5 ayat 7. Wong susah iku digawe dhewe.
Bukan Tuhan yang membuat susah. Tuhan itu sudah mengangkat semuanya itu. Tapi kita masih susah ya digawe dewe. Ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Oh Roh Kudus, seringkali kami kurang sadar Tuhan. Memang setan membuat kami tertidur, tidak sadar, supaya gampang dicuri akan kebesaran-kebesaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Itu kasih, itu dunia tidak bisa memberi. Kasih yang bisa memberi hanya Tuhan saja. Tetapi karena kami tidak sadar sudah dicuri oleh setan, sehingga kehidupan kami tidak ada kasih. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit benci, dan sebagainya. Tetapi Tuhan pada saat ini Tuhan, biar Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga kami memperoleh kesadaran dan selalu berjaga-jaga bahwa pencuri itu yaitu setan yang ingin mencuri kebahagiaan kami, mencuri akan buah-buah dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dan kami akan lakukan segala tugas-tugas kami sehari ini. Berilah kami Tuhan kesadaran dan kewaspadaan supaya kami tahu bahwa kami mempunyai musuh yaitu setan yang selalu mencuri akan kasih kami, damai sejahtera kami, kesabaran kami, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengiringi kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.